Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau buat jajanan untuk takjil berbuka puasa yang rasanya seger banget, manis dan creamy. Kali ini aku mau buat sago labu kuning dengan kuah creamy yang bikinnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis dan mudah didapat. Yang pasti teman-teman semua bisa untuk membuatnya. Sago labu kuning ini juga cocok banget untuk teman-teman yang lagi cari ide untuk jualan takjil saat Ramadan nanti. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 500 gram labu kuning. Ini sudah saya kupas dan cuci bersih. Labu kuningnya akan kita kukus terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang. Nah teman-teman, ini setelah 30 menit dikukus dan labu kuningnya sudah matang ya. Angkat lalu sisihkan. Setelah dingin, di sini aku ambil 200 gram labu kuningnya untuk kita chopper dan sisanya kita sisihkan. Kemudian siapkan 700 ml air, kita tuang airnya secukupnya saja ke dalam chopper untuk memudahkan saat proses melembutkan labu kuningnya. Nah seperti ini sudah lembut ya teman-teman, pindahkan ke wajan. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 saset susu kental manis, 1 bungkus Nutrijel tanpa warna, kemudian tuang sisa airnya, masukkan secara bertahap. Kita masukkan secukupnya terlebih dahulu airnya sambil diaduk-aduk agar adonannya lebih mudah larut dan tercampur rata. Nah setelah tercampur rata, kemudian masukkan sisa airnya, kita aduk-aduk kembali. Nah kalau sudah, nyalakan api kompornya, masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai adonan pudingnya mendidih. Nah kalau sudah benar-benar mendidih, boleh dimatikan api kompornya. Tetap diaduk-aduk sampai uap panasnya menghilang ya. Nah lanjut, tuang adonan pudingnya ke dalam loyang, biarkan set dan pudingnya mengeras. Sambil menunggu pudingnya mengeras, lanjut kita rebus sagu mutiaranya ya teman-teman. Di sini saya memakai 100 gram sagu mutiara. Untuk cara memasaknya, di sini saya pakai metode 5-30-7. Setelah sagu mutiaranya direbus selama 5 menit, kita matikan kompornya. Kemudian tutup, biarkan selama 30 menit. Nah setelah 30 menit, masak kembali sagu mutiaranya selama 7 menit. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut di wadah yang berbeda, masukkan 2 sendok teh biji selasih. Kemudian seduh dengan air panas secukupnya. Aduk-aduk lalu sisihkan. Biarkan sampai biji selasihnya mengembang ya. Nah teman-teman, ini puding labu kuningnya sudah mengeras dan ini sudah aku potong-potong dadu kecil ya. Oke, berikutnya untuk sisa labu kuningnya ini akan aku blender. Tambahkan kurang lebih 80-100 ml susu cair atau bisa juga pakai air matang suhu ruang ya. Nah hasilnya seperti ini setelah aku blender dan ini akan kita sisihkan dahulu ya. Untuk membuat kuah creamy-nya di wadah yang berbeda, masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Untuk teman-teman yang suka manis, susu kental manisnya bisa ditambahkan 1 saset lagi ya. Sesuaikan selera teman-teman saja. Nah ini kuah creamy-nya sudah selesai kita buat. Oke teman-teman, bahan-bahan untuk sago labu kuningnya sudah siap semua ya. Di sini sudah aku siapkan juga cup puding belimbing ukuran 120 ml seperti ini. Ambil 2-3 sendok teh labu kuningnya sambil diratakan ke pinggiran cup bagian bawahnya ya. Seperti di video. Kemudian masukkan 2-3 sendok teh puding labunya.
Tambahkan 2 sendok teh sagu mutiaranya dan 1 sendok teh biji selasih. Kemudian siram dengan kuah creamy secukupnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semuanya selesai. Untuk satu adonan menghasilkan 16 cup ukuran 120 ml. Dan ini siap untuk kita jual ya. Tapi sebelum dijual, teman-teman bisa simpan terlebih dahulu di dalam lemari es. Sajikan saat dingin, ini lebih nikmat. Nah teman-teman, akhirnya resep sago labu kuning kita sudah selesai kita buat. Selain menarik, sago labu kuning ini rasanya juga enak banget. Segar, manis, dan creamy. Cocok banget untuk sajian takjil Ramadan nanti. Untuk saran harga jual, teman-teman bisa jual per cupnya Rp5.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing ya. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin jajanan takjil buat buka puasa dengan yang lembut-lembut dan manis. Yang bikinnya super gampang. Cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Dengan tampilan yang cantik dan menarik, cocok banget untuk dijadikan ide jualan, isian snack box, atau disuguhkan bersama keluarga tercinta. Untuk rasanya dijamin enak banget, lembut, lumer, dan legit. Yang masih bingung cari ide jualan apa saat Ramadan nanti, teman-teman wajib cobain ini ya, pasti bikin nagih. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa mohon dukungannya juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama untuk membuat larutan santannya, siapkan wadah, masukkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Kemudian larutkan dengan 500 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian sisihkan. Berikutnya siapkan wadah yang berbeda, masukkan 4 butir telur. Tambahkan 200 gram gula pasir, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu dengan whisker sampai tercampur rata dan gulanya larut. Kalau sudah larut, tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Untuk rasa matcha, di sini saya masukkan 2 bungkus coklatos rasa matcha. Tambahkan 1 sendok teh pasta matcha. Kemudian aduk-aduk kembali dengan whisker sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, tambahkan 500 ml larutan santan yang tadi kita sisihkan. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Agar adonannya halus dan tidak menggumpal, kita saring seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya siapkan cup puding 150 ml seperti ini. Ini saya pakai yang tahan panas. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kita masukkan adonan hijaunya cukup 3/4 bagian saja dari cup pudingnya. Nah, takarannya seperti ini. Larutan hijaunya sudah kita masukkan semua ke cup pudingnya dan ini akan langsung kita kukus. Setelah kukusannya benar-benar mendidih seperti ini, kita masukkan semua cupnya ke kukusan. Kita kukus dengan api sedang cenderung agak kecil kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita kukus, hasilnya mengembang tinggi seperti ini. Tunggu uap panasnya hilang, baru angkat dan sisihkan. Oke, berikutnya untuk membuat kuah santannya, di sini sudah aku siapkan 2 bungkus santan instan yang 65 ml. Kita akan larutkan dengan air sampai 800 ml. Teman-teman, ini sudah 800 ml. Kita aduk-aduk, lalu kita sisihkan dahulu ya. Di wadah yang lain, masukkan 100 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian masukkan larutan santannya secara bertahap sambil diaduk-aduk agar mudah tercampur rata. Kita masukkan sisa santannya sampai habis,
Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan adonannya ke dalam pan sambil disaring agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santan sampai mengental dan mendidih. Nah, setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Dalam keadaan masih panas seperti ini, langsung saja akan kita masukkan kuah santannya ke dalam cup. Nah, seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Teman-teman, kuah santan sudah selesai, kita masukkan semua ke dalam cup. Selanjutnya akan kita kukus. Setelah kukusannya mendidih, masukkan kuenya ke kukusan. Kita kukus kembali dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit kita kukus, angkat dan sisihkan. Biarkan sampai kuenya benar-benar dingin. Oke teman-teman, sambil menunggu kuenya benar-benar dingin, untuk toppingnya di sini saya memakai 50 gram coklat batang suhu ruang. Kita parut dengan parutan keju seperti ini. Nah, ini topping kita sudah siap ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kuenya benar-benar dingin, baru kita taburi dengan topping coklat batang parutnya. Kita beri secukupnya saja. Untuk topping sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan selera saja. Karena kuenya rasa matcha, jadi toppingnya aku juga pakai coklat batang rasa matcha. Nah teman-teman, kue lumpur surga rasa matcha kita sudah siap untuk kita sajikan atau kita jual. Hasilnya cantik dan menarik. Untuk satu adonan menghasilkan 15 cup kue lumpur surga. Agar kuenya tidak cepat basi, tunggu sampai kuenya benar-benar dingin baru kita tutup. Kemudian jangan lupa beri stiker thank you untuk menambah nilai jual. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, kue lumpur surga dengan rasa matcha sudah selesai kita buat. Selain tampilannya yang menarik, kuenya juga enak banget, lembut, gurih dan legit. Selain cocok untuk sajian takjil berbuka puasa, kue ini juga cocok banget untuk ide jualan takjil Ramadan nanti. Nah, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.